Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program My Way, renungan singkat di malam hari ini. Dan kita tiba dalam bulan yang ke-12, bulan Desember. Di mana bulan Desember ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Di hari kelahiran Yesus Kristus itu kita melihat begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Searah dengan itu, saya akan membacakan Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Lalu saudara, tema My Way malam ini adalah kasih dan keadilan Allah. Kalau kita bicara tentang kasih Allah, tentu kita tidak bisa melepaskan apa yang diperbuat oleh Allah. Ya, kalau kita membaca Yohanes 3:16 itu, bahwa karena kasih Allah yang besar, ia menyerahkan anaknya, mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Ya. Kasih Allah ditunjukkan dengan bukti bahwa Yesus datang ke dunia. Yesus diutus oleh Sang Bapa kepada dunia ini. Ya, kalau kita baca Yohanes 3:16 itu, ya, ayat yang sangat terkenal, ya, bahwa di sana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bentuk kasih Allah. Karena kasihnya yang besar, ia mengutus anaknya, dia menganugerahkan anaknya. Ya. Nah, di ayat 17 itu masih menjelaskan tentang kasih Allah yang besar itu, yaitu dia mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, saudara, tapi untuk menyelamatkan anaknya. Untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan orang yang percaya. Yang kita peringati di setiap Desember itu diawali dengan kelahiran Yesus Kristus, hari kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati di bulan Desember ini. Ya, karena kasih Allah yang besar, kita menikmati keselamatan. Ayat 18 ini bicara tentang keadilan Allah, bahwa barang siapa yang percaya diselamatkan. Lalu bagaimana tidak percaya? Yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Orang yang tidak percaya kepada Kristus pasti akan dihukum. Itu sudah pasti, Bapak Saudara. Nah, tadi kita bicara tentang kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi anaknya, ya, yang sudah datang, yang sudah lahir, yang sudah mati, menebus dosa manusia. Kalau ada orang yang tidak percaya, orang itu akan mendapatkan hukuman daripada Allah. Oleh sebab itu, keadilan Allah di sini dilaksanakan. Ya, kasih Allah dilangsungkan, tetapi keadilan Allah juga ikut bersama-sama. Jadi antara kasih dan keadilannya itu tidak bisa dipisahkan, itu berjalan bersama-sama. Barang siapa, dikatakan ayat yang ke-18 tadi, barang siapa yang percaya itu tidak dihukum, dia beroleh rahmat, dia beroleh kasih karunia, tidak dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Bapak Saudara, kita memperingati Natal setiap tahun, tapi pernahkah kita merenungkan kasih Allah yang besar itu, yang merelakan anak yang tunggal untuk kita bisa diselamatkan? Tapi pernahkah kita berpikir bahwa di tengah-tengah sembari kita menikmati kasih Allah yang besar, ada keadilan Allah yang dinyatakan, bahwa barang siapa yang tidak percaya pasti dihukum, Bapak Saudara. Ya. Yang tidak percaya mendapatkan penghukuman dari Allah, itu sudah pasti. Maka kasih dan keadilan Allah itu tidak bisa dipisahkan, itu berjalan bersama-sama. Di saat yang sama Allah mengasihi, tapi di saat yang sama Allah akan menghukum orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka pada bagian ini kita belajar, Bapak Saudara, bahwa sebagai orang yang percaya, kita bangga, kita bersyukur, kita menikmati keselamatan.
Tetapi seharusnya di saat yang sama, sembari kita bersyukur, kita juga harusnya sedih dan miris dan gelisah kalau masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka. Supaya apa? Supaya keadilan Allah tidak dinyatakan kepada mereka yang di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus. Mari kita merenungkan menghayati kasih Allah. Mari kita juga menghayati bahwa Allah juga akan menghukum orang yang tidak percaya. Dua sisi ini seperti dua sisi mata uang yang memang harus digenapi oleh Allah di dalam pekerjaannya dalam dunia ini. Mari kita menikmati kasih-Nya. Mari kita memikirkan sejauh mana tanggung jawab kita untuk berpartisipasi supaya tidak semakin banyak orang atau bahkan tidak ada orang yang binasa dan mendapatkan penghukuman Allah. Dengan cara apa? Dengan cara supaya kita memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.